Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ke-10 menghadirkan drama, emosi, dan momen panas yang bikin jantung berdebar. Mulai dari Arema yang tumbang di kandang sendiri, Borneo FC yang makin perkasa di puncak klasemen, hingga Maluku United yang menang tipis lewat penalti Tyrone Del Pino. Dan jangan lupa ada kabar baik juga dari kubu Persib Bandung jelang laga melawan Persis Solo. Pertandingan antara Arema FC dan Borneo FC di Stadion Kanjuruhan Minggu sore 26 Oktober 2025 benar-benar menjadi laga yang penuh dengan drama. Borneo FC sang pemuncak klasemen datang ke Malang dengan misi mempertahankan tren kemenangan. Dan hasilnya Pesut Etam sukses melumat tuan rumah dengan skor meyakinkan 1-3. Meski laga diwarnai 2 kartu merah untuk Arema FC. Baru 3 menit laga berjalan, publik Kanjuruhan sudah terdiam. Berawal dari sundulan Juan Villa yang membentur mister gawang, bola muntah langsung disambar Mariano Peralta dengan tendangan mendatar dan gol. Skor cepat 0-1 untuk Borneo FC. Tertinggal di awal laga, Arema FC mencoba untuk bangkit. Arkan Fikri dan kawan-kawan gencar menyerang, tapi rapatnya lini belakang Borneo FC membuat serangan mereka selalu mentah. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, Arema FC melakukan 2 pergantian, memasukkan Valdeci da Silva dan Samuel Balinsa untuk menambah daya gedor. Namun Malang tak dapat ditolak. Menit ke-57 Julian Guevara menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar dari lapangan. Arema bermain dengan 10 pemain. Bukannya membaik, situasi malah semakin panas. Di menit ke-75 Bayu Setiawan juga diganjar kartu merah langsung setelah tackle kerasnya dikonfirmasi VAR. Dengan 9 pemain, Arema benar-benar kesulitan menahan gempuran Pesut Etam. Dan benar saja, menit ke-79 Douglas Coutinho menambah keunggulan Borneo menjadi 0-2. Meski di penghujung laga Arema sempat memperkecil lewat penalti Dalberto Luan, harapan itu langsung sirna setelah Juan Villa mencetak gol ketiga untuk Borneo FC di masa injury time. Skor akhir 1-3 untuk tim tamu. Kemenangan ini jadi kemenangan ke-8 beruntun bagi Borneo FC di musim ini. Luar biasa, dengan 24 poin mereka makin kokoh di puncak klasemen BRI Super League 2025-2026. Sementara Arema harus menelan pil pahit, 3 kekalahan di kandang dalam 5 laga terakhir. Pelatih Marcos Santos pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya ada 2 faktor utama penyebab kekalahan Arema FC: gol cepat Borneo dan keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya. Total Arema menerima 5 kartu kuning dan 2 kartu merah. Namun Santos tetap memberi apresiasi kepada pemainnya yang terus berjuang hingga akhir laga meski hanya bermain dengan 9 pemain. Borneo FC sendiri tampil semakin solid di bawah asuhan Fabio Lefundes. Dengan kombinasi tajam antara Peralta, Coutinho, dan Villa, Pesut Etam kini bukan hanya memimpin klasemen, tapi juga jadi tim paling menakutkan di BRI Super League sejauh ini. Dari Malang kita bergeser ke Ternate. Pertandingan antara Maluku United melawan Semen Padang juga tidak kalah menarik meski skornya tipis hanya 1-0 untuk tuan rumah. Bermain di kandang sendiri, Laskar Kieraha tampil dominan sejak awal laga. Namun mereka baru bisa membuka keunggulan di babak kedua lewat penalti Tyrone Del Pino setelah handball pemain Semen Padang dikonfirmasi lewat VAR. Del Pino yang jadi eksekutor melesakkan bola dengan tenang membawa Maluku United unggul 1-0. Meski Semen Padang mencoba menyerang balik, kehilangan 1 pemain sejak menit ke-41 membuat mereka kesulitan mengimbangi tempo permainan. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Tambahan 3 poin ini membuat Maluku United naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan total perolehan 17 poin. Sedangkan Semen Padang makin terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 4 poin dari 10 laga. Kemenangan ini membuktikan bahwa Maluku United mulai menunjukkan tajinya sebagai tim baru yang berpotensi jadi kuda hitam di musim ini.
Sementara itu kabar menggembirakan datang dari Bandung. Gelandang andalan Tom Haye akhirnya pulih dari sakit dan kembali berlatih bersama skuad Persib jelang laga kontra Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam nanti. Pelatih Bojan Hodak mengaku puas dengan perkembangan tim. Kondisi fisik para pemain dinilai sangat baik meski jadwal kompetisi cukup padat. Ia menegaskan bahwa rotasi akan menjadi kunci agar Maung Bandung tetap bugar dan kompetitif. Sang Kapten Mark Klok menegaskan targetnya jelas, 3 poin di kandang wajib diraih. Klok juga menambahkan bahwa Persib tengah berada dalam ritme kemenangan dan ingin terus mempertahankan tren positif tersebut. Dengan kembalinya Tom Haye, lini tengah Persib diyakini bakal semakin kuat dan kreatif dalam menghadapi tekanan dari Persis Solo. Borneo FC mempertegas dominasi dengan kemenangan 3-1 atas Arema FC. Malut United amankan 3 poin lewat penalti Tyrone Delpino. Dan Persib Bandung bersiap melanjutkan tren positif dengan amunisi baru. Kompetisi musim ini makin panas dan tak bisa ditebak siapa yang bakal bertahan di papan atas dan apakah Borneo bisa terus menjaga rekor tak terkalahkan mereka. Serta tim mana yang paling mengesankan minggu ini menurut kalian? Tinggalkan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.